Jadi awal itu pas tulis itu sebelumnya Pak Haji kan alhamdulillah dapat rezeki kirim dengan orang tua masuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AIS TV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Toko Inspiratif. Kali ini kita akan mengintip dan mengupas perjalanan dari seorang pengusaha yang sudah sukses di Kabupaten Merangin ini, yang banyak sekali usaha yang dirintis dari beliau. Jadi kita akan bertanya gimana kunci kesuksesan di mata beliau. Di samping saya sudah ada Bapak Haji Roni. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sudah baik Pak ya? Menjalankan aktivitas ini aman Pak ya? Alhamdulillah. Aman ya. Sebelumnya kami ucap terima kasih kepada Pak Haji yang sudah berkenan ya mau menerima kami untuk menjadi narasumber dalam program Toko Inspiratif untuk bisa memberi motivasi kepada pemirsa ya, supaya termotivasi seperti Pak Haji ini yang sudah sukses ya. Sebelum kami mau nanya terlebih dalam tentang perjalanan usaha Pak Haji, boleh Pak Haji memperkenalkan profil singkat, nama dan alamat supaya pemirsa tak usaha Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Roni Muardi. Tanggal lahir Bukit Tinggi, tanggal 10 bulan 10 tahun 1977. Ya, alhamdulillah saya berdomisili kurang lebih di Merangin ini 27 tahun. 27 tahun Mbak ya. Alhamdulillah sampai saat ini tinggal di RT 21 Kelurahan Pematang Kandis. Itulah yang bisa saya sampaikan. Anak Mbak Haji? Alhamdulillah saya punya istri 1 dan anak 6. 6 orang. Laki-laki 3, perempuan 3. Perempuan 3. Udah berkeluarga atau ada ini? Baru yang besar baru kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Yang Yang kecil kelas 2 SD. 2 SD. Itu mengenai profil singkat Pak Haji ya? Iya. Berarti Pak Haji merantau ke Merangin sudah 27 tahun Pak Haji? 27 tahun. Waktu berangkat di Merangin itu sendiri atau sama keluarga atau gimana? Kebetulan ikut adik bapak, yaitu yang punya toko obat Semoga Jaya Pasar Bawah. Oh itu ikut adik ya? Iya, adik bapak. Kebetulan beliau yang didik kami. Alhamdulillah kami bisa seperti ini sekarang ya. Udah sukses ya. Ini Pak Haji ini pemirsa udah banyak membangun usaha di Merangin, salah satunya tempat sekarang ini adalah Merangin Hotel yang baru, dan juga dia bergerak di usaha kuliner, yaitu ada restoran Bunafa Pak Haji. Itu beliau juga, terus ada lagi rumah makan di sederhana apa namanya? Apotek juga beliau punya. Ya, Berkah Pasar Bawah. Iya itu. Jadi sebelum kita mau nanya kan Pak Haji udah sukses nih, secara menurut pandangan kita udah sukses. Kalau boleh kita ketahui nih, sejak kapan sih Pak Haji mulai merintis sebuah usaha itu? Apakah usaha itu dibangun mulus atau ada suatu hambatan dalam membangun sebuah usaha itu? Gimana Pak Haji? Kebetulan saya punya usaha, yaitu usaha sendiri. Iya. Tahun 1959. 1909 Pak Haji bangun usaha ya? Iya, usaha yaitu di Pasar Baru, depan masjid. Depan masjid itu usaha toko obat. toko obat. Iya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu sampai saya buka usaha 3 toko obat. Toko obat beranjak menjadi sebuah apotek. Iya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu sampai saat ini saya juga buka usaha yaitu jual sapi. Oh, jual sapi juga. Iya, banyak sapi. Sekali. Dengan alasan itu waktu itu kita ikut jadi pengurus masjid Iya. di Pasar Bawah. Iya. Nengok jemaah payah mencari sapi dan sapinya mahal-mahal. Iya. Setelah saya coba survei ke Lampung, alhamdulillah dengan survei itu
ada harga sapi yang lebih murah daripada di Kota Bangko. Iya. Sejak itulah saya merintis kurang lebih 6 tahun yang lewat Iya. sampai sekarang tetap jual sapi musiman lah. Jual Pas musiman. setiap bulan haji. Iya. Berarti selain dari tempat usaha juga usaha sapi, ternak sapi Pak Ji? Pengemukan. Nah, Pengemukan sapi. pengemukan sapi Iya, itu di mana tuh? Yaitu di dekat rumah juga. Dekat rumah juga. Iya. Rumah betul itu 3 bulan menjelang Lebaran haji. Oh, menjelang Lebaran itu Iya. musiman berarti? Iya, musiman. Sapi musiman. Oh, iya. Jadi Dengan niat membantu lah istilahnya jemaah yang mana yang butuhkan sapi, yang susah cari sapi, Iya, iya. kambing. Alhamdulillah kita siap kita siap nih Pak ya. Iya. Jadi Pak Haji pertama membangun usaha itu bergerak di obat ya Pak Haji ya? Obat, toko obat. Toko obat itu Toko obat. udah berkontrak atau masih bujangan waktu Masih itu? bujangan. Oh masih bujangan. Masih bujangan. Oh, luar biasa biasa. Membuka apotek di usia yang berapa tuh Pak jika boleh tahu? Itu ya 27 tahun yang lewat, 20 bukan 1999 berapa tuh? 1999 ya. Sampai sekarang kan 20 berarti 21 tahun. 21 tahun sudah membangun usaha Pak Haji. Iya, 21 tahun itu masih bujangan lah. Bujangan ya. Sampai sekarang mau Pak Ji udah 44. 44 Iya, ya. 44 ya. Iya. Jadi luar biasa udah bujangan bisa mandiri waktu itu Pak Ji ya. Ya, jadi kalau boleh kita tahu Pak Ji dalam membangun sebuah usaha itu pernah nggak Pak Ji mendapat hambatan maksudnya rintangan? Pernah. Itu gimana Pak Ji? Mulai di awal krisis moneter kan, Iya, yang kedua kan, Iya. kan 2 kali kita krisis Iya, kan. iya. Yaitu ya, alhamdulillah selama kita buka usaha kita ikut awalnya itu ikut berkurban Iya. ya setiap tahunnya. Setelah itu setelah berkeluarga pas usaha itu gak macet dikit kan, macet iya. ya dapat duit habis bayar tagihan sales, dapat duit habis tagihan sales. Iya. Sudah tuh hari nak lebaran belum sempat Itu paling baik Pak Ji. baik tidak. Ya kebetulan sekarang orang tua saya meninggal. Iya, udah meninggal Pak Ji. Itu kalau boleh sejak umur berapa tuh Pak Ji orang udah meninggal? Kebetulan orang tua baru meninggal 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun orang udah meninggal Pak Ji. Iya, baru 5 tahun. Itu Kebetulan usaha ini Bentar ya. dapat paling sedikit. Ingat. Sedih jadinya. Jadi orang tua udah 5 tahun. Iya, kurang lebih 5 tahun. Ya, pernah juga lah. Kebetulan Pak ini punya keluarga 13 orang. 13 tahun Pak Ji. Pak Ji nomor berapa Pak Ji? Kebetulan saya yang keluarga 13 orang. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini saya besar. Iya. Dan kebetulan waktu itu ada ikut semua kan. Ya. Gimana saudara-saudara Pak Ji waktu itu? Alhamdulillah adik-adik ikut Pakji semua. Ikut sekarang mau ikut? Sampai sekarang Ikut semua Pak Ji? ya ikut semua. Alhamdulillah sekarang udah banyak yang keluarga. Semua berdomisili di Bangko Pak Ji?
Sebagian ada yang di Pekanbaru, 1 orang, di Bukit Tinggi 2 orang. Iya. Jadi awal itu pas itu sebelumnya Pak Haji kan alhamdulillah dapat rezeki, Iya. kirim dengan orang tua. Pas waktu itu Kristin itu tiap harian mau lebaran, Iya. belum sempat kirim duit orang tua kan, tapi dekat hari sampai seminggu nak lebaran uang untuk orang tua dikirim. Iya. Alhamdulillah sampailah dengan untuk keluarga yang udah di Bangko juga kan. Iya. Sudah itu mendekati lebaran haji ya, emang pas dapat duit ya pas bayar tagihan sales. Dapat duit tagihan sales, Tagihan buat dapat duit. jadi udah Bapak Haji sisihkan, kirimlah untuk kurban orang tua. Iya. Sudah itu pengalaman yang berat pas susah dengan duit. Gimana Pak Haji? Pas susah dengan duit gitu, selama ini kan Pak Haji kan tak pernah ikut kurban. Iya, ikut terus aja. Terus jadi kata orang rumah, nah selama ini kita udah ikut kurban terus. Iya. Ya sekali ini tak apalah kita ikut. Jadi bilang Pak Haji, tidak ada alasan kita tidak ikut kurban. Iya. Karena kita masih punya harta lain. Iya. Cincin emas berjaya. Ya keperlu jual motornya itu satu. Iya. Dengan ada alasan bagi kita tidak ikut kurban. Jadi alhamdulillah 2 hari nak lebaran, Pak Haji udah punya toko 3 deh. Iya. Jomi waktu itu 6 juta. Ya, Untuk kurban. 6 juta. Selama ini Pak Haji tidak pernah ikut kurban 1 ekor sapi. Pak Haji serahkan ke panitia kurban, tolong belikan saya sapi 1 ekor. Itu bukan untung jualan, tapi ya semua modal saya belikan 1 ekor sapi. Padahal dalam keadaan susah, Lagi. belum pernah tidak ikut kurban. Iya. Tapi alhamdulillah pada saat itu Pak Haji beli 1 ekor sapi dalam keadaan susah. Lagi susah Pak Haji, Iya. tetap Pak Haji Iya. berkontribusi untuk itu ya. Alhamdulillah, izin Allah, setelah lebaran haji itu alhamdulillah mulai gak lapar. Iya. Bukannya tambah susah. Iya. Mulai Pak Haji. Iya. Apa yang kita inginkan alhamdulillah dapat. Apa Iya. yang kita inginkan alhamdulillah dapat. Iya. Setelah itu ya. Jadi bagi prinsip hidup kita ini yang bisa bermanfaat untuk keluarga kita dan bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah rezeki yang kita dapatkan itu berkah. Itu aja. Itu yang selalu Pak Haji tanamkan Iya, pada tanam. diri, Iya. bisa bermanfaat untuk keluarga terlebih dahulu Pak Haji ya. Iya. Sebelum itu untuk orang lain. Untuk orang lain. Ya, Luar biasa sekali pemirsa, motivasi dari Pak Haji ini yang bisa kita ambil bahwa kita hidup ini pertama kita harus bisa bermanfaat untuk keluarga, habis itu baru kita bermanfaat untuk orang banyak. Jadi Pak Haji kalau boleh kita ketahui itu masalah orang tua itu meninggalnya barengan atau? Ini 1 orang masih ada, yang bapak masih ada. Masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Ya semua ini berkat doa orang tua. Nah, orang tua petani kan. Petani yang biasa Pak Haji ya. Alhamdulillah punya anak 13. Tapi sampai sekarang belum pernah kami yang tidak pernah makan. Tetap masalah ada anak beliau. Ya, alhamdulillah mungkin Pak Haji yang tidak sarjana, yang lain-lain sarjana semua ya. Iya. Pak Haji karena mungkin Pak Haji punya prinsip. Kalau Pak Haji kuliah,
belum tentu Pak Haji bisa sampai sekarang. Iya, Kayak gitu kan. jalan hidup mungkin Ada. ada sendiri mungkin ya dengan Pak Haji mungkin dengan bergerak bidang usaha ini loh kehidupan Pak Haji. Karena Pak Haji prinsip kan dulu kan mungkin ya maklum lah kita di kampung kan. Kalau kita sekolah dengan menghabiskan uang sini, kalau kita kerja cuma mengharap gaji cuma 3.000 sehari, sebulan 900.000 yang kita kumpul, ya 90.000 ya, 90.000 yang kita kumpulkan. Tapi kalau kita kuliah menghabiskan uang segitu, mungkin besok teman yang ada belum tentu dapat kerjaan. Ya kan? Nah, itu prinsip Haji dulu. Tapi alhamdulillah di tengah perjalanan ini ya Allah kita lainkan ya Pak Haji bisa muliakan adik-adik. Alhamdulillah sekarang udah sarjana. Ya, alhamdulillah. Apa itu tanggung jawab orang tua, itu tanggung jawab Pak Haji. Berarti bisa saling berarti Pak Haji ikut berkontribusi membantu adik-adik 12 orang itu Pak Haji yang menyekolahkan ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Semua itu berkat Pak Haji ya, ya berkat doa orang tua doa ya, doa orang tua, ibu bapak. Harapan Pak Haji terhadap orang tua yang mungkin sampai ini belum tersampai apa sih kalau boleh kita tahu? Harapan yang ingin mungkin ke depan seperti apa untuk orang tua itu seperti apa? Ya untuk orang tua saya. Ya untuk ibu sebenarnya beliau tenang dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mudah-mudahan di kesehatan ya selalu dalam ridho Allah. Ya itu jangan mungkin kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Betul. Tidak ada yang sempurna. Pak Haji kan sekarang usahanya udah banyak Pak Haji ya. Kalau boleh kita tahu itu berapa banyak sih karyawan yang binaan Pak Haji mulai dari hotel, rumah makan yang lain itu berapa sih kalau boleh kita tahu? Ya kalau kurang lebih dari hotel, rumah makan sama apotek itu kurang lebih sekitar 40 orang. 40 orang semua apotek itu semua Pak Haji ya. 40 orang. 40 orang di bawah binaan Pak Haji semua ya. Dalam membangun sebuah usaha itu apa sih kesan-kesannya Pak Haji yang baik lah, kesan-kesan dalam usaha ini apakah selalu mulus atau tidak? Yang jelasnya Pak Haji punya prinsip, Pak Haji bisa berbuat untuk orang banyak, siapapun itu karyawan yang masuk lamaran, yang penting mau dibina, mau diarahkan ke yang baik, tidak penting itu latar pendidikannya apa, jelasnya kita bisa membantu. Kalau yang maaf belum tentu yang pendidikannya tinggi bisa bekerja dengan baik. Betul. Ya kan? Betul. Jadi Pak Haji kan penting dengan kemauan yang serius, Pak Haji siap bina mereka, ya kan? Yang penting siap turut aturan yang Pak Haji terapkan. Itu aja ya. Syaratnya untuk bisa kerja ya. Bisa mengikuti aturan Pak Haji, silakan bekerja. Kalau tidak bisa ya silakan. Gitu kan? Itu. Ya maaf. Ya ada itu dari restoran tuh celana pendek dia datang, mana celana panjang, nggak punya Pak Haji. Ya kan? Padahal dibutuhkan kerja. Iya. Nah, Pak Haji prinsip ya kerja. Minta besok beli celana. Gitu kan? Iya. Ya kalau bisa kita ngasih kesempatan, kenapa tidak? Ya kan? Belum tahu yang bersih, yang rapi, yang pintar bisa kerja dengan baik. Iya betul. Iya kan? Iya. Nah, belum tentu dia loyal dengan kita. Betul. Itu Pak Haji ya. Kalau ini Pak Haji, kalau ini boleh kita ketahui kalau dari usaha Pak Haji semua, kalau omset per bulan itu berapa sih Pak Haji? Ya sebenarnya kalau omset tidak seberapa lah kan. Ya dibandingkan dengan usaha-usaha lain, betul usaha banyak kan. Ya bervariasi, kadang turun, kadang naik. Kadang graf signifikan berapa? Ya sebenarnya gimana lah Pak Haji nak ngomongnya kan. Kalau lah sebut omset nanti timbul tidak bagus nilainya kan. Iya kan? Nah, sebenarnya kan bisa ditafsir belah kalau Pak Haji sebutkan omset, Pak Haji ini omset sekian gitu. Ya kan
tidak perlu bagus lah Iya. jadinya kan. Iya. Yang jelas cukup lah Pak Ji. Cukup lah, Iya. yang penting untuk kebutuhan kita, keluarga cukup. Cukup aja. Ya, ya kalau banyak nian, kalau tidak ada manfaat dan tidak ada arti. Iya. Tidak ada juga keberkahannya. Iya. Ya kan? Iya. Yang penting Pak Ji punya prinsip, yang penting untuk kebutuhan cukup. Iya. Untuk kita berbuat cukup. Itu Pak Ji. Ya itu. Iya, ini Pak Ji ini rendah hati juga Mas. Padahal kalau menurut analisa kita nih ya puluhan juta nih omsetnya, mulai dari hotel semua usaha apotek. Namun beliau ini juga rendah hati yang sangat luar biasa. Motivasi hidupnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini kita mau nanya juga Pak Ji, terakhir nih di sesi closing statement nih, kunci kesuksesan di mata Pak Ji itu seperti apa sih? Yang jelas kita bekerja dengan ikhlas, tulus, dan ya mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah dan rezeki yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk keluarga dan bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja. Ya, kalau tidak prinsip gitu mungkin kita bisa jadi serakah. Dikasih dikit, tidak cukup, dikasih banyak, tidak cukup. Kenapa? Kita cuma mikirkan butuh keluarga, kan? Iya betul. Iya tak? Iya. Itu kunci ya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa. Ini kita mau nanya juga harapan Pak Ji ke depan itu seperti apa sih? Mungkin cita-cita yang ke depan yang belum terpenuhi apa sih? Mungkin ada cita-cita ini atau gimana sih ke depan? Alhamdulillah selama ini yang Pak Ji impikan, yang Pak Ji inginkan, alhamdulillah terkabul semua. Terkabul Pak Ji. Alhamdulillah terkabul. Ini pun Pak Ji bikin rumah, cita-cita masa sekolah kan. Masa sekolah Masa sekolah dulu bikin rumah kayak rumah India. Iya. Kan itu kalau kita kecil-kecil dulu kan. Iya. Alhamdulillah tercapai. Ya. Contoh saya Pak Ji mau bikin hotel, ya maaf ibaratnya langkah kita pendek, angan-angan tinggi. Itulah Pak Ji kan. Ya kan tidak masuk akal. Masa usaha jualan obat untung 1.000-2.000 nak bikin hotel. Angan-angan tidak dulu masuk akal kan. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan jadi Pak Ji. Ya kan. Dengan berguyur kurang lebih 8 tahun ini bangun hotel ini diguyur-guyur. Jadi bertahap Pak Ji. Bertahap semuanya. 8 tahun mulai membangun selesai. Jelasnya kita harus yakin janji Allah itu pasti. Ya. Janji Allah itu pasti, doa, usaha. Doa dan usaha. Itu harapan ke depan ya. Ya, harapan ke depannya ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan dan hidup kita bisa bermanfaat. Itu aja. Iya. Luar biasa Pak Jiran ini. Kita terakhir lah ya di sesi closing statement Pak Ji bisa memberi motivasi lah kepada pemirsa generasi muda ya, untuk orang banyak di luar supaya gini loh kunci kesuksesan, supaya bisa termotivasi, terinspirasi dari kesuksesan dari Pak Ji. Silakan Pak Ji, pada pemirsa. Ya mudah-mudahan dengan niat yang tulus ya, harapan kita ke depannya hidup kita bisa bermanfaat ya untuk keluarga dan orang banyak ya, selalu mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, simpel tapi penuh dengan makna motivasi dari Pak Haji ini. Oke pemirsa, itulah obrolan inspiratif kita dengan Pak Haji Roni, pengusaha yang sudah sukses di bumi Tali Undang Tambang Teliti, yang banyak usahanya namun juga berangkat dari bawah, membangun dari sebuah usaha penuh dengan derai air mata, namun beliau berada di puncak kesuksesan. Tentunya kunci kesuksesan dari beliau yang bisa kita simpulkan, yang bisa menjadi cambukan untuk motivasi kita ke depan, kunci hidup adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk keluarga dan orang banyak. Jika sebuah niat itu kita tanamkan pada diri kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan sebuah kata kesuksesan. Itu aja ya. Amin. Ya, itulah obrolan inspiratif di episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi penonton yang melihat tayangan ini. Akhir
kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.